menandai peringatan ke-80 sejak momentum penting kelistrikan nasional yang menjadi tonggak berdirinya industri energi di Indonesia. Nah, dalam rangka menyambut peringatan ini, PLN memberi program diskon listrik yang dapat dinikmati masyarakat hingga akhir Oktober 2025. Di antaranya pelanggan tenggangan rendah dengan daya mulai 450 VA hingga 5.550 VA dapat menikmati kapasitas listrik di rumah atau tempat usaha. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Siap dengan kejutan seru dari PLN? Yuk, ikuti Gelegar PLN Mobile 2025. Program menarik untuk kamu, pelanggan setia PLN Mobile. Dari tanggal 1 Mei hingga 31 Desember 2025, kamu bisa kumpulkan poin Gelegar PLN Mobile dari setiap transaksi dan aktivitas di aplikasi PLN Mobile. Mulai dari transaksi kelistrikan, marketplace, EV, Swacam, layanan internet Iconet, hingga aktivitas seru lainnya. Poin yang kamu kumpulkan bisa ditukar dengan hadiah langsung atau kupon undian. Pilih sendiri hadiah yang kamu inginkan. Berhadiah mobil listrik, motor listrik, dan voucher listrik jutaan rupiah. Program ini berlaku untuk semua pelanggan PLN Mobile. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo perbanyak transaksi di PLN Mobile. Kumpulkan poin Gelegar PLN Mobile, tukarkan hadiahnya, dan jadilah salah satu pemenang spektakuler di Gelegar PLN Mobile 2025. Transaksi asik, dapatkan hadiah menarik hanya di PLN Mobile. Semua makin mudah. Baik, Insan Mesra di 102,8 FM seperti yang telah kita informasikan untuk 2 hari ini, bahwa hari ini kita akan bersama dengan teman-teman PLN UP3 Parepare ULP Mati Rotasi, dan nanti akan kita berbicara terkait dengan program OOTD, Oktober Optimal Tambah Daya. Pilih daya sesuka gaya, hematnya nyata. Wah, luar biasa ini. Iya. Abang Nima, saya mau tanya sebelum kita, ini kan Hari Listrik Nasional ya. Iya. Kapan pertama listrik ada di Indonesia dan di kota mana? Tahun berapa? Ya, zaman Belanda ya. Sejak saat itu. Jadi listrik di Indonesia itu pertama ada di Semarang tahun 1882. Wah, luar biasa literasinya ini Bapak. Iya, tapi ya, ada Google. Tapi nanti setelah tanggal 27 Oktober itu tahun 1961 itu baru resmi dibentuk namanya Perusahaan Listrik Negara. Iya, PLN. Tapi nggak usah panjang-panjang karena hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, tamu spesial kita dari PLN Parepare ya. Ya, jadi ada dua teman-teman dari ULP Mati Rotasi. Yang pertama ada Ibu Nuratikah, tim leader pelayanan pelanggan dan ADM PLN ULP Mati Rotasi. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Iya. Ya, dan yang kedua Bapak Muhammad Ulul, junior technician pengendalian susut dan P2TL PLN ULP Mati Rotasi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi yang ceria ini PLN ya. Untung beliau ini pengendali susut, bukan pengendali bumi atau pengendali. Dan kita sudah lama bermitra dengan PLN khususnya di Parepare, dan sesuai dengan temanya memang bukan hanya terus terang, tapi terus terang dan terang terus. Terang terus. Kota Parepare. Terima kasih buat PLN yang sudah menerangi Kota Parepare dan sekitarnya. Dan pelayanannya cukup maksimal ya. Sekarang kalau kita mengadu, detik ini mengadu, paling lama itu 5 menit udah datang tuh unit ininya, pelayanannya ya, luar biasa ya, dan kami mewakili kru ini mengucapkan selamat juga untuk PLN UUD Sulsel Bar karena berhasil meraih prestasi yang sangat luar biasa. Ada 19 penghargaan ini, Bu. Betul. Bapak. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Sedangkan di Parepare sendiri kemarin pada saat perayaan listrik ada sekitar 50 sambungan listrik gratis yang diberikan PLN kepada masyarakat prasejahtera. Prasejahtera untuk wilayah kerja UP3 Parepare. UP3 Parepare. Jadi bukan hanya termasuk di Parepare. Termasuk di Parepare. Dekat rumahnya Pak Madi. Oh, Pada ada 10 pelanggan.
Ya, oh iya, sudah jelas bukan hanya profit tapi sosialnya juga tinggi nih. Oh, iya. Iya. Pantas terang terus ya. Amin, amin. Dunia akhirat ya mudah-mudahan ya. Iya. Baik, kita ke lanjut langsung Ya, aja nih. perbincangan ini bisa nanti Anda bergabung di 0853 9535 0907 untuk lebih memperdalam hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman dari UP3 Parepare. Ya. Oke. Kita mulai dengan harga listrik ini. Gimana PLN untuk harga listrik ini? Untuk tahun ini ke 80 ya? Ke 80 dan tentunya tadi yang sudah disampaikan Ya. Ya. Bapak Ya, atau Mas saya panggilnya nih. Bapak ya, sembarang aja. Bapak. Jangan kan dipanggil Bapak atau Mas, dipanggil makan aja saya siap. Oh, asik. Oke. Sesuai tadi yang pertama ada itu kita Ya. kesini datanya dengan ceria. Luar Ya, biasa. Menyala terus, terang terus Terang dan terus, tentunya kita akan selalu memberikan layanan terbaik kepada Ya. pelanggan kita sesuai dengan tema kita di ulang tahun ke-80 tahun ini. Alhamdulillah PLN hadir sekarang nih untuk memenuhi kebutuhan daya di pelanggan, Iya. yaitu ada program namanya OOTD. Apa itu OOTD? Apa itu OOTD? Oktober Optimal Tambah Daya. Oktober Optimal Tambah Daya, luar biasa. Dan tambah daya dengan diskon 50%. 50% ya? Ya. Waduh. Jadi biasanya Pak, kalau ulang tahun yang dikasih hadiah itu kan yang ulang tahun. Iya. Nah di sini yang dikasih hadiah itu pelanggan. Pelanggan. Artinya yang lagi ulang tahun lagi neraktir nih. Iya, gitu tadi. Iya, luar biasa memang. Jadi Memang tambah ini- ya, ya, jadi ya. tambah daya ini adalah pelanggan Ya. yang ada beberapa syaratnya ya. Tentunya syaratnya sangat mudah sekali. Yaitu yang pertama adalah menjadi pelanggan sebelum per 1 Oktober tahun 2025. Menjadi Jadi pelanggan tersebut bisa mengajukan tambah daya dan menikmati diskon 50% ini. Iya. Dengan cara yang Iya. pertama adalah transaksi lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi iya. di PLN Mobile nanti saat kita sudah membeli token ya, dengan cara kita ambil vouchernya, yaitu dengan cara membeli token atau bayar listrik lewat PLN Mobile, nanti kita akan mendapatkan voucher tambah daya atau diskon tambah daya 50%, dan itu bisa nanti digunakan untuk mengadukan atau Ya. termohon untuk tambah daya. Ini berlaku untuk rumah tangga ya, untuk Yes. developer udah berlaku dong. Jadi ini berlaku untuk semua Untung nanti tarif. Iya. Iya. Nanti berkali-kali untungnya nih developernya. Iya. Nah, untuk pertanyaan kemarin ketika tambah daya dari 900 menjadi 1.300 misalnya, ada enggak perubahan? Karena kan masyarakat khawatir jangan-jangan kalau saya tambah daya, saya memang butuh tambah daya ini. Yes. Apakah bebannya ini juga bertambah atau tidak ini? Ya, seperti itu. Gimana ini, Bang Lul? Iya. Ya. Mungkin dari saya Iya, Pak terkait beban, Iya. setiap daya memang beda-beda biaya bebannya Pak. Cuma kalau memang pelanggannya tambah daya Pak, biaya beban itu tidak dibayarkan oleh pelanggan ketika pelanggan ada pemakaian. Jadi mungkin banyak masyarakat yang mengira Pak ketika tambah daya Iya. nanti biaya listrik biaya listriknya juga itu bertambah karena biaya beban tersebut yang bertambah. Padahal biaya beban itu dibayar ketika tidak ada pemakaian Pak, atau pemakaian di bawah biaya beban. Contoh Iya. Pak, daya Iya. 900 kan biaya bebannya 80.000. Nah, pelanggan ini cuma pakai 20.000 contohnya. Iya. Nah, ini pelanggan tetap bayar 80.000. Tapi ketika pemakaian pelanggan di atas biaya beban, Oh, contohnya 100 ribuan lebih lah pembayaran listriknya, yang dibayar tetap 100.000 itu Pak. Bukan biaya beban ditambah dengan pemakaian, karena banyak saya dengar di masyarakat Pak, pelanggan itu mengiranya pembayaran listrik itu biaya beban dijumlahkan dengan pemakaian listriknya, seperti itu. Iya, salah Iya. pemahaman ya. Jadi sama umumnya kalau sampai tidak terpakai di rumah, ya tidak terpakai di rumah itu baru membayar beban. Beban. Tapi kalau sampai terpakai dan itu Lebih. termasuk aktif, yaitu pembayarannya sesuai dengan pemakaian KWH-nya. Iya, begitu itu saja. ini berlaku untuk Nah, token dan yang bukan token ya? Ini hanya berlaku untuk pelanggan pasca bayar, Iya. ya, yang bukan token. Yang bukan Nah, token. kami sarankan bagi pelanggan yang Iya. kiranya sama umumnya di rumahnya tuh sering kayak kosong ataupun ditinggalkan karena Iya. sering pergi keluar kota ataupun punya 2 rumah begitu ya. Iya, iya, Nah, itu iya. saran saya migrasi deh ke prabayar atau pakai token. Soalnya kalau pakai token itu tidak ada istilahnya biaya beban atau samunya itu pelanggan
tidak merasakan kalau nggak saya pakai nih KWH saya, kenapa saya harus bayar listrik? Nah, kalau pakai token kan tidak ada istilahnya beban yang harus dibayarkan setiap bulannya begitu. Baik, kita kembali lagi ya, kita ke OOTD lagi. Token dulu tertarik nih. Yes. Kalau pakai token kan kita tidak terbebani lagi dengan biaya beban. Nah, ada tidak karena ada pertanyaan begini, ada tidak batasan waktu itu tidak digunakan, misalnya 2 bulan 3 bulan itu akan karena kunjungan gitu, ada putusnya, ada expire gitu. Enggak, selama nomor tokennya masih ada, nah jadi tidak ada istilahnya expire begitu. Jadi semuanya kita contoh beli sekarang nih, ada beberapa case pelanggan kemarin yang dia habis selalu beli token. Nah, jadi nomornya itu selalu disimpan, Pak. Kadang dia lupa yang mana yang sudah saya input gitu. Nah, itu sampai beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahun gitu. Itu tidak expire selama nomornya masih ada. Kalau sama nomornya hilang, bisa langsung minta ke PLN, enggak apa-apa. Ini setia sampai akhir ini. Kalau tinggalkan saya, tetap dia. Tapi kalau untuk saya ke situ dulu ya, karena ini menarik ini. Apa ada akumulasi untuk batas waktu token itu atau tidak? Saya kan beli token untuk saat apa ada kadaluarsanya itu tokennya. Misalnya saya punya rumah misalnya di Soreang, kebetulan saya pindah tugas misalnya ke Bandung. Nah, itu sebelumnya saya berikan token, lantas mungkin karena kesibukan saya lupa apakah tokennya itu akan ada kadaluarsanya atau tidak? Oh, tidak ada. Tetap jadi sama itu token tidak digunakan di rumah, lampunya tidak menyala ataupun semuanya di rumah tidak ada pemakaian, ya tetap segitu, Bapak. Kalau semuanya pasti mungkin akan berkurang kalau ada lampu yang menyala. Kalau selama tidak ada yang menyala, itu tidak berkurang. Selama intinya selama tidak dipakai itu tidak akan berkurang dan tidak akan berkurang. Saya takutnya seperti pulsa misalnya. Itu kan ada masa berlakunya begitu ya? Tidak ada. Beda ini bukan Telkom. Jadi begini, itu tadi mungkin diluruskan kalau salah, walaupun token tidak dipakai dia bisa berkurang kalau instalasinya buruk tuh. Betul sekali. Betul. Ada induksi itu. Saya kan mobil listrik, kalau induksinya ini terjadi panas maka akan berkurang. Betul sekali. Wah, ini memang karena biasanya banyak masyarakat yang mengadu ke PLN, Pak, katanya tidak ada pemakaian tapi mungkin token listriknya berkurang. Bisa jadi karena dari instalasinya, Pak. Iya, betul. Jadi sangat penting mengontrol instalasi, sangat penting juga ya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi harus hati-hati juga. Jadi harus melihat bagaimana instalasinya. Dan ini juga berbahaya ketika tidak diperhatikan instalasi, apalagi musim hujan nih. Ya nggak baik ya? Sudah betul sekali. Kita boleh. Lanjut. Ya, ada penelpon masuk, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak? Dengan Pak siapa? Ya, dengan Pak Ahmad ini, Pak. Oh, Pak Ahmad. Bapak Ibu dari PLN. Oh ya. Mudah-mudahan bisa menerangi terus Indonesia ini. Amin ya. Cuma saya biasa kadang melihat, mudah-mudahan saya salah memahami atau yang memasukkan berita di media itu yang salah. Bahwa katanya si PLN selalu rugi. Padahal masyarakat itu selalu tidak pernah tidak bayar listrik. Ini yang mudah-mudahan salah yang di media, Pak. Ibu. Iya. Mudah-mudahan salah. Karena masyarakat itu kalau tidak bayar didenda. Sementara kalau PLN mati, Pak, saya belum tahu masih ada kompensasinya ya. Kompensasi ke masyarakat. Iya. Ini kan termasuk kompensasi dari PLN, Pak. Oh iya. Ada juga berkah rezeki yang tadi yang sampai Desember. Iya, Gelegar Maksi, Pak. Silakan lanjut, Pak. Oke, silakan, Pak. Saya ke ini kan berbicara termasuk ada instalasi tadi token. Artinya kalau tambah daya kan saya sudah, bahkan tambah daya turun daya saya sudah biasa, memang bagus, artinya pelayanannya sudah alhamdulillah jempol sebenarnya. Iya. Saya cuman begini, karena seperti disampaikan tadi Bapak yang di Mesra ini, bahwa ini ada induksi itu bisa membuat seperti ada pemakaian. Sekarang pertanyaannya, Pak, kira-kira bagi pelanggan ini jaminan apa kira-kira dari instalator yang memasang itu bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada instalasi yang dipasang? Ya kan ini ada biasakan ada sertifikat SLO-nya. Iya. Nah sekarang ke pelanggan ini apa kira-kira yang
menjamin bahwa ini sudah benar. Misalnya kabelnya ini pakai sekian 0, sekian misalnya. Apa sudah seperti itu? Karena masyarakat tidak tahu. Berarti masyarakat itu harus punya sebenarnya juga semacam format bahwa ini yang begini, isinya begini. Itu harus ada jaminan ke masyarakat. Karena terbukti sekarang kan menurut informasi itu kalau terjadi kebakaran ya harus pendek. Kambing ikannya kan harus pendek itu ya. Listrik ya. Kemudian masih terkait dengan token sementara ini. Kalau misalnya seperti yang dicontohkan tadi Pak Jago, rumahnya di Soreang, dia berada di Bandung. Nah, ini kan yang sekarang ini kan yang setahu saya Pak ya, karena masih jarang memakai token karena rumah tinggalkan di sana. Itu kan kita harus input sendiri. Artinya kita beli token, nomor itu kita input. Pelanggan yang input. Nah, pertanyaan saya ini ke PLN, tidak adakah inovasi atau mungkin sudah ada, saya belum tahu, bahwa saya beli token langsung saya di aplikasi, saya masukkan di meteran saya sendiri lewat aplikasi. Tidak lagi saya tekan tombol-tombol yang ada di KWH. Kayak kirim pulsa gitu, kayak kirim pulsa ya. Ya, otomatis itu sementara kan sebenarnya banyak, tapi itu saja dulu sementara. Pak Ahmad. Ya, sedikit. Sudah berapa lama menikmati layanan PLN? Saya seingat saya Pak, saya belum sekolah sudah menikmati PLN. Nanti kita tahu apakah kayaknya yang instalaturnya itu masih kalau dulu itu orang departemen penerangan yang instalatur, saya ingat sekali. Yang masih pipa yang dibakar-bakar itu dibengkokkan itu. Saya kira itu. Assalamualaikum. Saya bertanya begini Pak, karena kan ada batas instalasi itu. Mungkin salah satu penyebab katanya yang sering kebakaran itu karena memang instalasinya sudah kadaluarsa. Mungkin yang pertama dulu dijawab soal kelayakan tadi. Nah, untuk masalah kelayakan Pak sebenarnya kami apa ya? Buruk kalau semuanya instalasi itulah tanggung jawab pelanggan. Dan PLN itu hanya sebatas sampai meteran. Sepertinya kalau kami bilang seperti itu kayaknya kita nggak punya tanggung jawab kepada pelanggan begitu kan. Nah, tapi bagaimana sih bahasa yang kita gunakan? Maksudnya bagaimana sih kita sebenarnya kalau secara hukum atau secara aturan seperti itu Pak ya. Kalau instalasi itu menjadi tanggung jawab hak dan sebagai pelanggan, dan kalau semuanya PLN itu hanya sebatas sampai meteran. Tetapi PLN mempunyai solusi atau memberikan solusi memberikan gambaran bahwasanya sebelum melakukan tambah daya, kenapa PLN melampirkan tuh yang namanya SLO ada NIDI. Nah, jadi sebenarnya ada pihak ketiga harusnya sebelum memberikan pasangan baru itu mengecek kelayakan dari instalasi tersebut. Jadi dan pihak ketiga itu tidak diawasi oleh PLN. Jadi antara pelanggan dan penyedia SLO ataupun NIDI tersebut. Nah, masalah kelayakan ataupun instalasinya harus bagaimana itu kembali lagi antara pelanggan sama penyedia SLO dan NIDI tersebut. Nah, PLN hanya merekomendasikan ataupun hanya kayak semacam kalau tidak ada yang tidak sesuai gitu, kami bilang wah ini nggak layak kan. Kalau pasang baru kita survei dulu nih, jadi tidak langsung ini pelanggan datang bawa SLO bawa NIDI langsung dipasang baru, tidak seperti itu Bapak. Tanggung jawab hanya sampai meteran, tapi untuk pasang baru diperiksa dulu. Tetap diperiksa dulu. Jadi kalau PLN sebelum ini pelanggan pasang baru nih, permohonan membawa SLO, membawa NIDI, membawa data diri lah ya. Tapi kita prosesnya tetap survei terlebih dahulu. Jadi kalau yang lulus pasang baru berarti sudah layak survei. Nah, bagaimana kayak instalasi yang lama. Nah, kami sebenarnya rekomendasikan bahwasanya kalau sudah di atas 10 tahun, nah itu perlu diperiksa. Itu perlu panggil teknisi instalator ataupun teknisi listrik yang lainnya yang bisa kerjakan listrik tersebut. Nah, bisa jadi di rumah itu kabelnya sudah tua ataupun perlu diganti ataupun dari perbaikan. Nah, tadi bapaknya tadi kan dari kecil nih. Saya yakin dan percaya belum pernah dinamakan ganti kabel atau dicek instalasinya mana yang konslet, mana yang gitu. Kalau masih tinggal di rumah yang dulu, tapi kalau rumah yang baru sih yang baru. Kalau rumah yang baru mungkin instalasi baru ya. Kalau rumah yang lama kebanyakan dari masyarakat itu biasanya itu 1 kali seumur hidup maunya. Padahal kalau semacam
barang yang tentunya dialiri sama listrik itu yang selalu panas dibilang tadi ya, panas itu pasti punya umur gitu. Kan kita paham semua tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua ada masanya. Semuanya ada masanya. Benar. Nah, kalau masalah yang kalau masalah yang enggak semacam yang inovasi seperti tadi, kami sementara juga masih memikirkan hal maunya seperti itu, kayak pulsa langsung diisi lewat aplikasi langsung masuk aja, nggak usah kita tindis-tindis gitu kan. Kita kan. harus tahu bahwa PLN ini dia vertikal terpusat. Apapun kebijakan persoalan teknis itu pasti dari pusat dulu. Kita tunggu saja nanti informasinya sampaikan ke pusat, mudah-mudahan ada teknologi seperti itu. Betul. Bahasa agamanya sami nawatana. Yang jelasnya kita berharap juga ada seperti itu nanti. Tentunya kita selalu berinovasi untuk kepentingan kepuasan dari pelanggan. Betul. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad terkait apa lagi? Tadi sama otomatis. Inovasi tadi. Otomatis ya. Iya, baik. Dan sarannya paling penting tolong dicek mulai hari ini, barangkali ada pendengar yang mendengar atau di pasar Lekasi kan banyak pendengar kita dan sempat ke rumah. Kalau sudah diatur, kalau saya sih di atas 5 tahun sebenarnya harus cek. Harus cek. Karena ini juga berdampak ke pembayaran kita juga. Betul. Jadi kalau semuanya merasa di rumah listriknya boros ataupun semuanya, tadi bilangnya ada arus listrik ini yang bocor mempengaruhi nih. Nah, bisa juga lapor lewat PLN Mobile. Oke, kita terima telepon lagi. Halo. Iya. Silakan. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Kasih dekat-dekat suara tadi handphone ya. Iya. Dari PLN. Iya. Yang saya mau ada tadi di Makassar. Jadinya sama rasanya apa namanya cepat. Tidak terlalu jelas. Dan tadi mengatakan PLN punya tanggung jawab cuma sampai di kilometer. Iya. Dan di dalam itu bukan tanggung jawab PLN. Jadi saya mau pertanyakan, kabel yang di dalam itu kedaluarsa saya sampai berapa tahun, Pak? Jangan mulai dari kecil, Bu. Iya. Jangan bilang mulai dari kecil belum pernah diganti karena ada mencucu tak. Ini teknis ini ya. Oke. Saya mau cuma tanya sama Bunga. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, jadi sebelum dijawab mungkin saya sampaikan juga masing-masing kabel itu punya karakteristik beda-beda. Kadang ada yang mahal, ada yang murah. Mungkin di situ juga nanti akan lihat usianya berapa. Karena ada 2,5, 1,5, ada 1. Nah, seperti itu. Ya, baik. Ada karena tidak kurang jelas. Pertanyaan berikutnya ini saya langsung sambung saja. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya bertanya pertama dulu. Yang hadir ini manajer PLN atau bagaimana? Ini sama aja, calon manajer juga. Calon manajer keduanya. Satu manajer UID, satu manajer UP3. Oh iya. Jadi langsung saja ini Pak. Yang ada di studio. Rata-rata itu kita berbicara di Parepare saja ini Pak. Iya, boleh. Jadi rata-rata itu masyarakat kalau punya keluhan, apakah tiba-tiba listrik mati di rumah, atau ada gangguan, sekiranya masyarakat itu mau menghubungi pihak PLN untuk diperbaiki cepat, tapi ternyata ada aplikasi Pak, harus melalui aplikasi mobile apa? Mobile PLN. Tapi kadang kan ada orang tua atau bukan anaknya atau cucunya ada di rumah. Nah, untuk lebih bagusnya mungkin adakah nomor telepon atau yang bisa dihubungi manual, tidak melalui aplikasi, manual. Karena pernah saya alami Pak, katanya kita hubungi, saya sampai di kantor katanya gangguan begini, jadi lambat. Di sisi lain, kalau sudah ada acara pengantin atau acara hajatan, kira-kira kita menggunakan itu PLN, rusak atau ada gangguan di rumah, itu yang perlu diperhatikan di Parepare Pak, khususnya manajer PLN. Apakah ada telepon yang bisa dihubungi untuk mempercepat untuk perbaikan? Kontak langsung ya, kontak langsung. Kontak langsung. Perbaikan langsung. Yang kedua, saya dengar
untuk voucher ini katanya sudah mau dihapus, kembali ke manual. Dari mana informasinya? Apakah memang voucher ini merugikan masyarakat? Karena terkadang kita beli 100, hanya terisi 63.000. Contoh ya voucher, kalau kita beli 100, voucher 100 hanya terisi 63.000. Itu perlu dijelaskan oleh masyarakat, Pak. Baik. Yang ketiga, tidak tumpang tindih. Untuk sementara itu saja dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya ini Bu, yang pertanyaan kedua ini pertanyaan yang selalu berulang. Ya, saya berapa kali PLN di sini ya selalu berulang ini pertanyaan. Ya. Mungkin kita ke yang pertama dulu. Terkait dengan kontak langsung untuk aduan. Iya. Terkait pengaduan pelanggan Pak, itu kan sudah ada namanya aplikasi PLN Mobile, aplikasi serba bisa. Jadi tapi mungkin kendala dari Bapak tadi itu dia belum bisa menggunakan aplikasi. Iya. Ya, jadi kalau dari PLN itu bisa menghubungi kontak 123 Pak. Iya. Atau bisa juga, jadi kami itu ada grup Pak yang isinya itu camat dan lurah, jadi stakeholder. Jadi ketika ada gangguan di wilayah kerja, wilayah kerjanya itu biasanya di share di grup itu Pak. Jadi mungkin bisa selain 123 Pak, karena kami sudah tidak ada kontak yang langsung ke pegawai karena ada aplikasi PLN Mobile yang lebih memudahkan sebenarnya. Cuma itu lagi kendalanya kalau ada pelanggan yang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut. Selain mungkin bisa minta bantuan ke kerabat atau saudara, bisa juga melalui itu Pak, RT RW setempat atau lurah camat kan. Semua masyarakat pasti punya kontaknya masing-masing. Terkoneksi ke situ semua ya. Iya betul. Nah itu bisa disampaikan ke grup kami. Kami punya grup stakeholder. Kebetulan kami juga sering ini Pak sosialisasi di kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan dan sering kami sampaikan terkait aplikasi ini, aplikasi PLN Mobile ini. Dan kalau ada kendala-kendala penggunaan aplikasinya mungkin bisa disampaikan ke ini Pak. RT RW-nya atau lurahnya. Baik. Ada tidak aplikasi yang lebih cepat? Jujur saya pernah ada pengaduan keluarga sendiri itu tiang listrik yang miring itu di Jalan Kusuma, sampai sekarang tidak ada progres di situ. Pegawai sendiri yang saya pernah tanya, kita diarahkan memang ke situ, ke mobile PLN. Tapi sampai sekarang tidak ada respon. Maksudnya Pak Adi tadi misalnya responnya cepat, begitu aduan langsung seperti itu. Kalau RT RW kan mungkin ya sebetulnya RT RW-nya lupa lagi kontak langsung ke kantor untuk aduan seperti itu. Sebenarnya aplikasi PLN Mobile ini sangat aplikasi yang paling cepat Pak untuk pengaduan pelanggan. Jadi kalau mau dibandingkan sama mungkin ada yang punya orang dalam di PLN Pak, PLN Mobile ini lebih cepat dari orang dalam. Justru diarahkan sama orang itu. Iya betul. Soalnya itu dipantau langsung dari pusat Bapak. Kalau sama lewat saja selama 30 menit atau bahkan 1 jam. Jadi kita punya indikasi-indikasi. Contoh 30 menit itu kenapa tidak dilayani nih? Pasti ada alasannya dong. Kalau samanya alasannya berat, enggak apa-apa. Samanya ini 30 menit kenapa belum didatangi 1 jam? Wah, kita kena teguran, Pak. Jadi teguran secara berjenjang. Jadi benar yang disampaikan sama Bu Ika tadi, bahwasanya PLN Mobile adalah aplikasi yang paling cepat. Dan kalau samanya tidak familiar dengan aplikasi nih ya, karena memudahkan yaitu menggunakan telepon kontak 123. Kalau tidak bisa lagi itu salah satunya tadi, alternatifnya tadi, karena kita tidak ada kontak langsung atau telepon ke kantor PLN Parepare satu setempat, itu lewat stakeholder saja, seperti lurah, RT RW ataupun yang lainnya. Kalau saya sih kadang mikir begini, kalau saya ke kantor lurah, ke kantor camat, lebih dekat ke PLN, saya langsung ke PLN. boleh. Dari PLN. Nanti kalau di PLN nanti kan pasti ada security yang standby 24 jam kan. Jadi pasti nanti akan dibantu lebih cepat lagi kalau sampai ke kantor PLN. Kalau misalnya aplikasi saya ada data nih, misalnya lagi kan ada data, ada kuota misalnya, langsung aja ke situ Pak, minta tolong Pak bukakan aplikasinya nih. Kecuali mungkin begitu PLN ya buka aplikasi. Tapi itu pun saya pikir juga ketika hal sangat krusial enggak mungkin PLN enggak langsung tangani. Betul. Itu pasti akan ditangani karena kan menyangkut listrik ini. Ada unsur bahayanya. Kecuali mungkin hal-hal yang sangat ini,
kalau masalah tiang yang bengkok mungkin koordinasinya juga agak panjang ini. Iya, agak panjang. Karena tiang kan lain lagi bidangnya. Iya, betul. Seperti kalau ada pengaduan tiang lewat PLN Mobile pasti kami tanggapi, cuma belum bisa langsung eksekusi, Pak. Cuma pasti sudah dapat callback dari pegawai. Iya. Kalau melalui aplikasi. Kecuali mungkin melalui petugas lapangan, mungkin perlu saya sampaikan juga untuk masyarakat Kota Parepare, untuk pengaduan melalui petugas-petugas di lapangan itu bisa jadi tidak sampai ke kami pegawai, Pak. Karena kan sebenarnya mereka punya tugas masing-masing, Pak, cuma mungkin karena masyarakat kebetulan ketemu, nah itu minta tolong pengaduannya tetap melalui aplikasi atau lewat 123 supaya bisa dipastikan sampai ke pegawai PLN. Khawatirnya kan semua yang bekerja petugas lapangan selesai nggak mungkin dia belum tentu balik ke kantor, bisa saja ada ke tempat lain, nah bisa lupa. Saya jadi berpikir begini, Bu, kan masyarakat sekarang di Parepare itu tidak semua menggunakan aplikasi ini. Ada tidak di kantor PLN yang mungkin menyiapkan ruangan khusus, tempat khusus untuk masyarakat supaya bisa difasilitasi untuk masuk ke aplikasi itu? Iya. Dengan adanya aplikasi ini, Pak, kami juga tidak menutup ruang pelayanan di kantor, Pak. Jadi untuk masyarakat yang mungkin belum familiar dengan aplikasi ini tetap kami layani, Pak, di kantor. Betul. Kadang aja saya kesana satpamnya udah layani tuh. Yes, betul. Iya, oke, silakan Pak Ahmad. Iya, halo, masuk kembali Pak. PLN, Bapak PLN. Iya. Saya dulu kembali ke laptop dulu ini. Boleh. Persoalan tambah daya ini. Kalau saya kemarin malah turun daya, Pak. Oh, kenapa Pak? Biasanya kan semakin tua kita harus tambah daya. Kemarin ada yang sewa tapi diangkat dayanya karena keluar turunkan, ternyata bisa. PLN malah yang lihat. Iya. Pokoknya PLN melayani segalanya itu. Iya. Saya cuma. Iya. Saya cuma yang dulu Pak ya, saya dengar kalau misalnya ada mau pengantin, kalau istilahnya dulu di sini dikasih los. Tapi beberapa kemudian saya mendengarnya, ternyata katanya sih tambah daya sementara. Ya saya tidak tahu apa betul yang seperti itu bahasanya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Cuman pertanyaannya seperti ini, Pak. Ini untuk tambah daya sementara, kira-kira ada tidak batasan waktu? Batasan waktu yang boleh, misalnya ada pengantin mau sekian hari, ada batasan tidak, Pak? Iya. Berapa waktu hari yang boleh untuk tambah daya sementara, dan kira-kira per harinya itu biayanya berapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya dari dulu ini pertanyaan saya sudah pernah kan, dan masyarakat mungkin semua Pak bertanya-tanya seperti itu. Kira-kira jaminan atau parameter yang harus digunakan, yang bisa digunakan pelanggan untuk mengukur betul-betul daya yang ada di rumahnya itu sekian. Misalnya di rumah saya 900, di rumahnya Pak Mamang 1200. Kira-kira parameter apa yang digunakan masyarakat untuk yakinkan bahwa ini betul segini? Misalnya seperti saya contohkan kemarin di sini juga, itu tentang wifi. Itu kan bisa diukur dengan aplikasi. Sekian digunakan. Apa betul? Betul kayak itu 900 di situ? Iya. Kadang-kadang itu jangan sampai masyarakat boleh curiga. Jangan sampai yang pasang itu bukan yang segitu dipasang. Karena hanya akan mengganti alatnya. Iya. Terakhir mungkin pertanyaan ini tentang layanan aplikasi tadi itu. Sebenarnya saya sudah gunakan Pak, pernah gunakan itu, tapi saya sudah hapus aplikasi itu karena saya sudah gunakan. Tetapi pada saat itu dulu karena ada kabel yang di rumah ini terjuntai, saya tidak tahu apa istilahnya itu, dari kabel rumah ke kabel rumah yang lain. Menjuntai? Itu menyuntai sampai di bawah. Sekarang itu saya cuma pakai bambu untuk menopang itu kabel. Dan saya sudah sampaikan dulu pada saat itu pada mobilan itu, karena sudah datang orangnya bilang, lapor saja kembali. Saya bilang kalau seperti ini berarti ada vendor lagi, ada lagi yang mengerjakan ini, ada lagi biaya yang seperti ini. Dan ini sebenarnya waktu turun daya saya sudah sampaikan lagi ke di PLN waktu saya ke sana di kantor. Ini lapor di mobile. Bisa ditahu alamatnya Mas, sekarang di mana itu lokasinya? Ya, di Lumpue. Di Lumpue di Gang Lorong. Itu, dan saya pertanyaannya juga Pak. Kira-kira dalam untaian kabel ke belakang itu berapa rumah sih sebenarnya yang boleh sambung menyambung itu kabel mengambil dari sana? Dari tiang misalnya dari rumah saya dari ke belakang, rumah yang boleh menyambung ke sana. Titik sambung ya. Baik. Itu. Iya, makasih.
Banyak tuh pertanyaannya Bapak. Iya memang, karena memang kalau listrik ini memang banyak pertanyaan karena semua masyarakat menggunakan listrik PLN semua. Iya. Ya, dijawab dulu Pak Adi nanti. Iya sebentar ya, kita karena banyak pertanyaan sudah ini. Ini terkait dengan bagaimana sih meyakinkan ini bahwa ini 900 ini. Kalau saya sih biasanya lihat dari apa namanya? MCB-nya itu ya. Karena MCB kan pabrik punya tuh. Nah, itu. Nah, karena atau cara lain biasanya kalau saya menggunakan alat, atau kalau masyarakat ada trik lain enggak untuk mengetahui itu ya. Ya sebenarnya untuk mengetahui daya mungkin tadi bapaknya kan sudah tambah daya, mau dicek betul sudah ditambah dayanya atau bagaimana. Nah betul Pak, itu bisa dilihat MCB-nya. Iya. Jadi yang paling jelas itu dilihat dari MCB-nya. Mungkin bisa dicari di internet untuk daya 1300 MCB berapa. Nah di situ dia ada tertulis, contohnya 1300 kan dia 6 ampere. Di MCB-nya itu ada 6A. Iya, ada apa nak? 904 ampere 4A. Iya, itu yang cara yang paling mudah ya. Cara yang paling mudah. Jadi yang untuk meyakinkan masyarakat bagaimana caranya ya? Salah satunya itu saja, Pak. Kalau ada juga trik ini saya lihat teman saya. Betul kayak ini 900 lebih. Dia ada Gerindra 350 watt. Betul. Ada bor 350 watt. Ada blender. Dinyalakan semua. Oh nyala semua. Oh iya benar nih. Jadi dites caranya ya. Itu Pak cek manualnya. Saya pikir tadi ada Gerindra, ada Golkar. Jadi seperti itu. Lanjut ini ke tambah daya sementara ini. Yes. Namanya adalah layanan khusus ya. Layanan khusus atau pesta. Itu sebenarnya tidak ada batasan hari. Jadi dengan jangka waktu berapa lama pun, berapa dayanya, sebesar apapun kita akan layani. Ya, jadi tidak ada batasan waktu. Tapi kalau semuanya pelanggan yang kami menjadikan kendala itu waktu bermohonnya, Bapak. Nah, untuk masyarakat Pare-Pare pendengar Radio Mesra yang saya cintai dan saya hormati. Jadi kalau sama punya acara ya, contoh besok nih besok ada acara nih, hari Kamis ada acara. Ada hajatan. Atau ada hajatan mau gitu. nikah lagi misalnya nih. Jangan hari Kamisnya bermohon untuk layanan khusus. Kalau bisa H-2 atau H-3 lah. Bahkan H-1 jangan kayak gitu juga. Siapa tahu ada sesuatu yang mau ditambah di rumah Anda atau ada hal yang dikerja dulu. Jadi waktu bermohonnya, soalnya banyak nih dari masyarakat Kota Pare-Pare itu hari H nih baru mau bermohon dan pengen cepet gitu kan. Jadi kalau ada permohonan seperti itu, kita akan layani, tapi kan untuk memaksimalkan waktunya kan kalau bisa jangan langsung pas hari H. Nah, yang paling berapa hari ke kegiatan supaya lebih enak misalnya PLN lebih enak untuk kerjaannya, kita juga pasti nyaman sudah terkerja. Ya betul, maksudnya minimal berapa hari? 2 hari lah, 2 hari sebelum acara lah ya. Jadi apalagi kalau semuanya datang nih pas hari libur, Sabtu Minggu nih. Ini beberapa dari masyarakat tuh ada yang bilang, wah hari Sabtu saya ada acara. Sabtu siang Mas ya, Sabtu siang. Saya kan pasti memilih libur itu. Iya, pagi-pagi datang loh. Waduh, pelayanan CS kan sudah maksudnya libur Pak ya. Kalau hari Sabtu Minggu kan libur pelayanan CS. Jadi kita akan tetap layani, cuma minta tolong lah datangnya jangan pas hari H gitu. Kalau bisa ya tadi H-1 ataupun H-2. Berikan waktu untuk bernapas gitu. Berikan waktu untuk bernapas. Kan semua orang pasti tidak suka didadak tuh. Apapun itu. Karena kita juga ada SOP-nya Pak. Pelanggan bayar, kemudian kita cetak perintah kerja. Betul. Kalau pelanggannya nanti siangnya hajatan, paginya baru minta cepat nanti kan kesiapan anggota juga perlu ya. Syukur-syukur hari itu tidak ada pelayanan yang lebih awal orang memintanya gitu. Nah, jadi kalau masalah kayak lamanya hari ataupun besarnya daya itu kami tidak ada batasan Pak. Ada batasan. Daya lama ceritanya berapa hari pun kita akan layani. Terus berapa besar daya pun kita juga akan layani juga. Seperti banyak sekali event-event yang telah diselenggara di Pare-Pare nih, kayak di lapangan sering-sering event setiap bulannya ya. Betul, itu bervariasi dayanya kita layani. Bahkan yang paling besar untuk pertandingan PSM pun, nah itu kita juga layani dengan daya yang sangat-sangat besar. Tapi ingat pesan jangan minimal itu 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Betul, lah itu itu yang paling penting lah, itu yang paling penting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tambahan ini, Bu, Pak.
Boleh. Terkait keluhan-keluhan masyarakat. Ya. Biasanya di waktu musim kemarau, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Pemadaman bergilir di Kota Parepare. Sampai-sampai pemadaman itu sampai 7 jam, 8 jam. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada seperti tahun-tahun lalu. Kita berharap Parepare untuk penggunaan listrik tetap aman dan terkendali. Yang kedua, 10 tahun yang lalu ini kan tergantung pimpinan atau manajer PLN setempat, contoh di Parepare. Kalau bisa pihak PLN sekali-kali berbagi juga di Radio Mesra. Apakah seperti undian tanya jawab di Radio Mesra, disponsori oleh PLN ya. Karena pendengar di sini banyak Pak, banyak. Sampai nih secara langsung mungkin didengar sampai di Malaysia ya Pak Pak Janggo. Seluruh dunia. YouTube, streaming, karena ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Jadi kalau bisa PLN sekali-kali juga berbagi di Radio Mesra. Anggaplah PLN sudah bermitra dengan Radio Mesra. Memang sudah bermitra Pak. Sudah jadi keluarga besar malah. Alhamdulillah. Iya. Itu sudah bagian daripada membantu kita ini yang sering melakukan bagian dari masyarakat menyampaikan melalui Radio Mesra, langsung direspon oleh pihak manajer ketika kinerjanya lambat. Itu yang kita harapkan, bahwa PLN terus berada di tengah-tengah masyarakat. Siap. Untuk sementara itu saja dulu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami bermitra bukan hanya PLN di Parepare, bahkan di kementerian kita kadang diundang. Kegiatan catering. Makasih. Seperti itu. Iya, oke, baik. Silakan. Masih ada penerapan yang lain? Iya, tidak ada. Tidak ada. Iya. Kita masih lanjut ada dengan tadi itu masukan ya. Iya, kemudian. Tadi ada yang mengatakan isu token mau dihapus, kalau saya sih jangan. Mungkin ke situ. Tadi pertanyaan pertama terkait dengan pemadaman. Nah, ini kan tambah daya, artinya sebenarnya pasokan itu listrik harus siap. Apakah tidak akan mempengaruhi ini? Kalau misalnya anggap saja semua masyarakat tambah daya. Jadi kan pastikan kuantitasnya itu akan bertambah. Bagaimana dengan kesiapan dari PLN sendiri? Maksudnya jangan sampai ketersediaan dayanya ini. Jangan sampai kita tambah, tapi ternyata suplainya itu berkurang. Nah, ini kan kita takut kalau ada penyalaan bergilir. Kalau saya bukan pemadaman, tapi penyalaan bergilir. Iya. Jadi terkait itu Pak, kami berusaha untuk melayani semua permohonan pelanggan termasuk tambah daya ini. Jadi untuk seperti kendala-kendala overload seperti itu akan kami tindak lanjuti segera Pak. Jadi ketika ada pelanggan, mungkin ini yang tambah daya promo yang sekarang itu untuk daya kecil Pak. Untuk tambah daya yang daya kecil ini sudah kami pastikan aman Pak untuk di sisi jaringannya, dari trafonya, insya Allah tidak overload untuk daya kecil untuk promo ini. Kecuali untuk tambah daya yang lebih besar lagi Pak, itu memang biasanya ada yang overload, tapi kami usahakan untuk menindaklanjuti segera Pak, agar pelanggan bisa kami layani segera juga. Iya. Sejauh ini insya Allah kami siap ya, kalau PLN sudah menyelenggarakan yang namanya diskon. Ya. Diharapkan masyarakat seluruhnya tambah daya. Iya, benar. Jadi kami tuh berarti punya simpanan energi yang banyak nih. Harus segera jadi jangan khawatir. Kita mohon doanya untuk masyarakat Kota Parepare, mudah-mudahan PLN selalu siap untuk melayani dan menerangi negeri. Meskipun ini program nasional ya, tapi teman-teman di daerah pasti sudah siap dan konsekuensinya. Kan masing-masing daerah beda. Parepare kan luar biasa gitu. Betul. Kayaknya belum puas ini Pak Mulyadi nih. Iya, silakan Pak Mulyadi. Mohon maaf nih Pak, Bu. Mumpung ada waktu ini masih ada yang terlupakan. Apa itu? Yang ini karena masyarakat wifi Pak. Wifi pasang di Telkomsel. Nah, katanya kami dapat info kalau PLN juga keluarkan wifi murah. Bagaimana caranya? Siapa yang dihubungi? Icon. Terus bagaimana cara mendaftarnya? Lain lagi pemasarannya. Yang kedua, Iya. Yang kedua Pak, karena masyarakat punya tanaman pohon mangga di depan rumahnya, atau pohon di depannya itu mau dipangkas, ketika menghubungi dinas lingkungan hidup, terkendala. Katanya PLN itu punya mobil apa juga itu yang bisa terangkat-angkat itu. Hidroliknya itu ya. Iya, hidrolik.
Katanya bisa dihubungi atau kita bisa bayar. Bagaimana menghubunginya Pak supaya masyarakat bisa terlayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih mau saja kalau kalian misalnya tolong dong PLN pohon mangga saya berbuah nih, ambil di luar kayaknya ini. Iya. Lain lagi teknisnya itu ya. Nah, untuk persoalan memangkas pohon itu biasanya ke Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Silakan. Oke, saya kembali tadi Pak Ahmad ini yang Ya. Oh ya, atau beliau langsung telepon kayak. Boleh. Mau langsung telepon ya? Ya, terkait kabel menjuntai tadi. Iya. Bisa difasilitasi satu tiang itu berapa rumah? Nah, kalau kembali lagi Pak ya, kembali lagi kalau semacam kabel menjuntai gitu ya, minta tolong untuk Pak Ahmad, bisa dilaporkan kembali Pak, atau semuanya nanti titip sama bapaknya. Alamatnya atau nomor teleponnya nanti Sherlock nanti kami akan laporkan kembali. Kiranya kalau semuanya menjuntai dan membahayakan, nanti pasti akan diamankan oleh petugas kami. Jadi sebenarnya kalau semuanya permasalahan listrik ataupun apapun permasalahannya tentang kelistrikan, tentunya membahayakan masyarakat, bisa langsung melakukan pengaduan gangguan di aplikasi PLN Mobile. Sekali lagi ya, ini pokoknya lagi-lagi kami sampaikan semua layanan dari PLN itu by aplikasi dan by kontak center, soalnya untuk percepatan, sekali lagi ya, percepatan untuk kepuasan dari pelanggan tersebut. Jadi bisa melaporkan langsung di aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau Pak Ahmad tadi yang sudah dihapus aplikasinya, bisa di-download kembali Bapak gitu. Jangan kita hapus-hapus gitu. Iya, benar tuh. Iya, untuk pohon barangkali kalau selain PLN ke Dinas Lingkungan Hidup ya, saran saya, karena lingkungan hidup kan itu bidangnya persoalan pohon pemohon. Nah, kalau PLN itu kiranya yang apa? Membahayakan atau listrik. Dekat dengan kabel bisa. Tapi nanti kalau PLN yang urusan pohon mangganya berbuah, hubungi saya. Apalagi buah mangga mana lagi. Ya, kita punya tema sebenarnya tambah listrik ini Pak, tapi banyak yang menyentil ke hal lain ini. Mungkin karena kerinduan mereka, banyak aduan yang tidak sampai, akhirnya dilampiaskan hari ini. Nah, salah satunya ini saya ke WA dulu, nanti Bang One terkait mau bertanya Pak, bagaimana proses permohonan untuk pemindahan tiang listrik yang berada dalam teras rumah yang menurut kami mengganggu, mungkin resiko juga ada bagi keselamatan kami. Kami dibantu, kami di BTN bersubsidi. Mungkin langsung saja Pak. Bisa. Ya, terkait tiang Pak, sebelumnya juga saya mau sampaikan ke masyarakat kalau pengaduan di PLN Mobile itu ada dua jenis Pak. Ada pengaduan gangguan, kemudian ada pengaduan keluhan. Nah, sedikit saya sampaikan untuk pengaduan gangguan, mungkin bisa langsung masuk di menu pengaduan, kemudian listrik padam. Sedangkan untuk hal-hal keluhan Pak yang maksudnya tidak emergensi, seperti mungkin kabelnya yang menjuntai atau tiang listrik yang mau miring, tiang listrik yang mau digeser, itu bisa masuk di menu layanan informasi di PLN Mobile. Seperti itu. Karena ketika mengadu lewat pengaduan layanan informasi itu, dia masuknya langsung ke pegawai PLN Pak. Jadi itu untuk tiang listrik, silakan dilakukan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile di menu pengaduan layanan informasi. Kemudian nanti kami dari pihak PLN akan melakukan survei terlebih dahulu. Untuk langkah awalnya disurvei dulu. Setelah dilakukan survei nanti akan kami callback pelanggannya Pak. Seperti itu. Dan kami yakin di PLN apalagi musim-musim tertentu pasti mereka siap siaga, musim hujan pasti ditingkatkan tuh kewaspadaan, kesiapsiagaan. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak Sultan. Waalaikumsalam. Ya. Selamat hari listrik ya. Selamat hari listrik. Ya. Dari Pak. Tunggu dulu, dari siapa ini? Dari siapa? Dari Pak Oni Jalala Nukman nomor 11. Oh, Pak RW ini. Kadang ada berita yang menakutkan masyarakat. Ya, apa itu? Sering yang membunuh lampu di kilometer kita di luar. Motor yang datang itu namanya pemakan orang ya. Yang mana itu? Anda sudah lihat di HP itu, ada di daerah Mandal itu, dia bunuh lampunya orang, baru orang keluar. Nah, jadi permasalahan. Itu gara-gara kurang daya itu, makanya tambah daya Ki. Supaya tidak dimakan orang. Ya. Jika kali ini kilometer itu dipindahkan atau ke rumah.
Yang mana itu? Oh iya. Ya, meteran. Oh, meteran. Ya, kan rata-rata di luar. Iya, memudahkan pencetakan. Nah, karena dari ketakutannya begitu. Yang kedua, ini kan banyak kos-kosan di tempat saya. Iya. Ini itu kos-kosan umpama 1 meter 1 kilometeran. Iya. Ya umpama rumahnya di pegang-pegang 3-4 di bawah. Bisa cara listriknya 1 kilometer. Iya. Nah, supaya kalau disewa dia langsung bayar satu-satu. Iya. Dia bayar satu ribu. Nah, jadi terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Jadi ada 2 pertanyaannya ini terkait meteran dengan meteran. ya dua-duanya meteran. Satu mungkin karena meterannya di luar, bisa dipindahkan ke dalam. Yang kedua pertanyaan apakah kos-kosan tiap kamar misalnya itu dilayani untuk 1 meteran. Mungkin yang pertama dulu silakan. Ya, mungkin yang pertama izin saya jawab ya. Jadi kalau semacam ini KWH boleh nggak di dalam rumah? Sebenarnya sesuai dengan standar. Mohon maaf Harus sekali lagi, mohon maaf harus di luar. Karena demi salah satu keselamatan dan juga kepentingan kita, bisa jadi kalau kita mau periksa ataupun dicatat setiap bulannya. Pengecekan jadi, juga ya. Pengecekan juga. Apalagi kan bukan aurat itu kamu di dalam. Bahkan kami juga punya program, punya program itu mengeluarkan KWH-KWH yang ada di dalam rumah, kita keluarkan gitu. Jadi kalau samanya ada masyarakat yang dari luar terus pindah ke dalam, mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa Bapak sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP kita, KWH di luar rumah. Yang gitu. kedua kan itu memang hak milik PLN itu. Gitu. Bukan properti rumah kita. Nah, salah satu tadi fungsinya untuk pengecekan kita, pencatatan kita, dan ketiga adalah untuk pemeliharaan kita gitu. Samanya mau diganti KWH meternya. Dan kan sekarang ini kami terus melaksanakan program penggantian KWH meter ya. Jadi kalau ada petugas ganti meter di rumah, datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, mohon sekali lagi untuk diizinkan untuk melakukan penggantian meter. Itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk mengganti peralatan-peralatan yang mungkin sudah tua ataupun rusak ataupun buram, yaitu kita perbarui. Jadi sekali lagi poin pentingnya untuk KWH meter bisa enggak di dalam rumah? Mohon maaf, yaitu tidak bisa. Gitu. Mungkin gini Pak, mungkin maksudnya dia bisa enggak ini kalau untuk amannya saja. Dia belikan box, kemudian dia kunci gitu. Boleh. Takutnya aja ada sesuatu hal orang matikan dari luar gitu. Boleh. Tapi kalau boleh gitu ya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini. Dulu kan meteran di luar. Karena kita renovasi rumah misalnya, ada penambahan, itu jadi tertutup. Bagaimana itu? Nah, itu menjadi salah satu yang kita selalu perhatikan ya. Yang di dalam rumah. Ini kan awalnya jangankan yang kita tambah kanopi, Pak. Ada juga yang mukanya yang awalnya di depan jadi belakang. Di balik itu loh, muka rumahnya tuh. Nah, itu kita juga pindahkan keluar gitu. Jadi makanya kan lapor ke PLN tuh. Lapor ke PLN. Jadi kalau samonya mau perbaikan renovasi teras gitu ya, atau penambahan bisa kita laporkan di PLN, ada istilahnya geser sementara. Gitu. Kan aturannya itu tidak boleh mengotak-atik, kalau ingin merubah dan lain sebagainya harus dilapor PLN. Kan di surat perjanjian tuh. Betul. Pertanyaan kedua terkait kos-kosan untuk meteran ini. Terkait kos-kosan itu bisa Pak dilayani, jadi satu kamar 1 KWH meter. Syaratnya? Itu bisa kami layani. Persyaratannya? Syaratnya harus pindah kos. Nanti setiap permohonan pelanggan itu harus kami survei dulu Pak. Jadi langkah awalnya itu pelanggan cuma melapor saja lewat PLN kalau akan melakukan pasang baru. Nah, lagi-lagi melalui PLN Mobile. Nanti kami lakukan survei dulu, kemudian kami tindak lanjuti hasil surveinya. Ada titipan pertanyaan dari teman-teman di dinas. Klarifikasi ini sekalian. Di rumah itu ada 2 keluarga, kakak, ada 2 kakak. Kita kan pakainya 1 meteran untuk bersama. Ada sedikit kerancuan soal pembayaran listrik karena terkadang kan merasa bahwa saya pakai sedikit bayar banyak. Jadi mungkin ada pemikiran begini, kita mau pasang 2 meteran, artinya tambah lagi 1. Tapi informasi yang saya dapatkan katanya itu harus dua-duanya, artinya dari bayar tagihan dua-duanya harus dipasang voucher. Betul apa tidak itu Pak? Iya, sebenarnya untuk itu Pak, terkait itu kami bisa layani kalau 1 rumah 2 KW itu, kalau dia kayak tadi kos-kosan itu ada
ini dipetak-petak begitu Pak. Jadi ketika tadi mungkin satu rumah itu ada 2 keluarga, itu tidak bisa kami layani kalau dia masih satu rumah Pak. Itu cuma bisa 1 kWh. Satu Kecuali kakak, ada satu KWH ya? Pak. Ya. Ada Bu, satu Ada. tinggal di atas, satu Iya. tinggal di bawah. iya. Bisa, Alasannya Pak. kemarin harus ganti meteran juga, harus sama-sama voucher baru bisa Iya. diladeni. Sebenarnya kalau itu Pak, itu kebijakan dari unit kami untuk menghindari nanti takutnya kalau ada yang tidak diminta-minta Pak, tapi banyak kejadian yang kami temui ketika ada 2 kWh dalam satu rumah itu Pak. Yang satu itu mungkin ada tunggakan, contohnya yang analog ini Pak, ada Iya, iya. tunggakan. Yang pasca bayar. Nah, diambil Yang terpakai saluran. sekarang analog. Ya. Makanya mau pasang lagi satu, sebenarnya mau pasang analog dua-duanya, cuman katanya harus Ya, kalau sekarang kan sudah pasang baru itu sudah menggunakan listrik prabayar. Iya, Nah, prabayar untuk itu semuanya. Pak case-nya kenapa diarahkan untuk prabayar? Karena takutnya Pak, karena sudah banyak kami temui pelanggan sebelumnya yang analognya ini dia menunggak, kemudian dia mengambil aliran di prabayarnya ini. Jadi makanya kami arahkan untuk ganti ke prabayar. Tapi kalau memang pelanggan tidak bersedia, kami ada alternatif lain Pak untuk tanda tangan surat pernyataan. Seperti itu. Jadi di dalam surat pernyataan itu tetap kita juga kita butuhkan komitmen dari pelanggan. Semuanya betul. contoh sekarang dilayani untuk pasang baru prabayar begitu, yang satunya itu. Jadi kalau menunggak 1 kali saja Pak, kita langsung ganti. Yang pasca bayar tadi langsung ke prabayar. Yang gitu. analog Dan tadi. harus dilunasi juga. Kalau tidak dibayar kita cabut dua-duanya. Bahkan seperti itu. Nah, itu namanya komitmen, kita pegang komitmen dari pelanggan. Jadi kita bisa layani. Nah, untuk yang 2 kWh satu rumah itu dengan 2 keluarga tadi itu menjadi kebijakan dari unit masing-masing Bapak. Jadi kembali lagi tetap survei terlebih dahulu. Jangan sampai pelanggan bilangnya ke kantor, wah saya dua keluarga di sana Pak, pas disurvei di rumahnya ternyata tidak gitu. Jadi lagi-lagi kami survei sesuai dengan SOP seperti itu. Kalau mau aman secara administrasi pakai 2 kakak. Iya. Itu aman administrasinya tuh. 2 kakak memang beda. Intinya kami survei dulu lah. Iya, langsung di ACC begitu Pak saja. Ahmad ini belum puas ini. Silakan. Kalau PLN kan ini kan supaya saya terang terus otak saya ini. Oh iya. Tambah daya nanti. Terang terus. Pertanyaan saya tentang berapa untaian rumah itu ke belakang yang bisa bersambung dari satu tiang listrik itu belum dijawab. Karena kalau di rumah saya ada beberapa itu. Saya kalau tidak salah sampai begitu ada sampai 8 kalau tidak salah. Iya. Cuman itu yang terjawab. Yang kedua ini saya tambah lagi pertanyaan satu Pak. Ini kan kebetulan teman saya ini ada namanya Agus Salim dengan Pak Akbar itu mau rencana beli mobil listrik. Nah, pertanyaannya Amin. Dia kekhawatirannya nih Pak, kan untuk mengecas itu kan baru di PLN ada Parsimati rotasi sih. Pengisian bahan listrik. Kekhawatirannya beliau itu teman saya itu kalau misalnya saya ke Makassar baterainya ini habis. Bagaimana caranya? Apakah PLN ini sudah menyiapkan sebenarnya sarana untuk itu? Stasiun pengisian baterai itu. Itu kekhawatirannya teman saya itu Pak, sehingga sampai sekarang belum membeli mobil listrik itu. Dan itu kira-kira berapa lama yang dibutuhkan? Saya tidak tahu itu berapa lama dibutuhkan. Apakah secepat kita beli Pertalite misalnya di SPBU atau bagaimana? Saya kira itu. Boleh izin saya jawab sedikit? Silakan. Inilah makanya Pak, Anda perlu mengakses itu aplikasi mobile PLN, karena di situ ada layanan pengisian listrik ada titik, bahkan sementara yang terpakai pun kayaknya di situ bisa dipantau ya. Iya betul. Silakan ditampakkan Bu. Kita ingat Ibu Kiki kemarin yang Ibu Rizky. kita Rizky diajak naik mobil listrik tuh. Jadi kalau semuanya pengalaman mengendarai mobil listrik, baru-baru kemarin kami ke Makassar menggunakan mobil listrik, alhamdulillah tidak ada kendala karena sudah banyak sekali sekarang adalah stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU yang namanya. Dan lama untuk mengisinya juga nggak terlalu lama Pak. Tergantung mobilnya sih ya. Tergantung mobilnya. Jadi kalau semuanya yang rata-rata yang sekarang itu 0 sampai 80% itu cuma 45 menit, nggak sampai 1 jam untuk mengisi baterainya itu. Dan range-nya juga cukup jauh lah. Kalau semuanya keliling-keliling kota atau bahkan kembali ke Parepare pun juga bisa. Kalau Makassar. Dan tentunya di setiap SPKLU kami juga menyediakan namanya lounge atau ruang tunggu yang mungkin
agak nyaman ya kita gunakan, jadi merasanya tidak lama menunggu mengecasnya. Nah, sekali lagi di mana cara aksesnya? Sekali lagi adalah aplikasi PLN Mobile. Karena di aplikasi PLN Mobile situ ada informasi titik-titik lokasi di mana stasiun pengisian listrik atau SPKLU dan di situ ada yang pakai atau tidak. Nah, kita bisa lihat di situ Bapak. Jadi silakan download aplikasi PLN Mobile. Jangan dihapus Bapak ya. Sekali lagi intinya supaya full power tambah daya. Tapi aman ya Pak, kalau untuk Sulawesi Selatan misalnya tiap daerah pasti ada SPK. Aman. Ya, setiap daerah aman Pak. Intinya, yang belum aman isi dompet mau beli mobilnya. Intinya kalau dari kita lah, dari Parepare ke Toraja aman. Dari Parepare ke Makassar apalagi Pak, aman. Pokoknya ke Luwu juga aman ya. Iya, aman. Intinya setiap kantor PLN sekarang sudah ada pengisian cas itu Pak. Kecuali mobilnya menggunakan bahan bakar batu bara ya kita enggak tahu. Ada tadi yang pertanyaan terlewatkan dari Pak Adi ini Ibu izin di luar tema sebenarnya terkait dengan jaringan internet tadi. Jaringan internet. Iconnet apa ya? Iya. Terkait jaringan internet itu Pak, itu bukan dari kami dari unit layanan pelanggan. Kalau internet itu dari PLN Icon Plus. Cuma ini untuk pasang baru tadi ya, pasang baru internetnya itu bisa juga diakses melalui PLN Mobile di menu internet. Semuanya ada di PLN Mobile. Di PLN Mobile. Namanya aja mobile. Jadi di menu internet di aplikasi PLN Mobile itu nanti pelanggan bisa melihat apakah di daerahnya tercover untuk WiFi Iconnet atau tidak. Iya. Jadi kembali lagi Pak ya, kembali lagi semua layanan, semua apa yang dibutuhkan pelanggan itu hanya di aplikasi PLN Mobile. Bagi masyarakat atau pendengar Radio Mesra yang saya hormati dan saya cintai yang belum download PLN Mobile, silahkan download PLN Mobile lewat aplikasi, lewat Google Play Store ataupun App Store. Jadi di situ semua apa yang ditanyakan di sini solusinya satu, PLN Mobile gitu. Semua ada di situ, solusinya ada di situ. Semuanya bisa diakses di situ dan banyak kemudahan yang bisa didapat di situ. Betul sekali. Kembali ada pertanyaan melalui WA Bu. Bisa dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan diskon tambah daya dan apakah ada persyaratan khusus? Misalnya untuk atau golongan tertentu. Terus bagaimana cara masyarakat bisa mendaftar atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan diskon ini? Apakah melalui aplikasi juga atau datang langsung ke kantor PLN? Jelaskan tadi. Ini yang kami tunggu-tunggu pertanyaan ini. Untuk promo diskon tambah daya Oktober ini Pak, syaratnya itu seperti tadi mungkin di awal sudah disampaikan, sudah menjadi pelanggan sebelum 1 Oktober 2025. Jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat Kota Parepare. Ini beda, yang membedakan dengan promo-promo sebelumnya. Kan sebelumnya banyak promo Pak. Ada promo pada Agustusan, ada promo hari pelanggan. Itu syaratnya dia sebelum 1 Oktober 2024, 1 Agustus 2024. Nah, keuntungannya ini pelanggan baru yang diskon kali ini tuh pelanggan baru sudah bisa menikmati diskon tambah dayanya karena syaratnya sebelum 1 Oktober 2025, Pak. Bukan 2024, 2025. Mungkin sedikit Pak, kemarin ada masyarakat yang mengadu, saya tidak bisa tambah daya karena syaratnya itu sebelum 2024. Nah, ini syaratnya 2025, jadi bukan 2024. Jadi kemarin yang baru pasang baru mungkin bulan September, bulan Juli, Agustus itu bisa menikmati promo ini. Kemudian yang kedua Pak, untuk promo ini itu semua tarif bisa, rumah tangga, sosial, bisnis, industri bisa menikmati promo ini. Kemudian syaratnya cukup gampang, cuma melakukan transaksi pembelian pulsa melalui aplikasi PLN Mobile atau mendapatkan atau membayar listrik melalui aplikasi PLN Mobile, sudah bisa mendapatkan voucher tambah daya. Nah, dalam satu aplikasi itu Pak bisa mendapatkan 4 voucher. Jadi siapa tahu ada keluarga yang tidak punya aplikasi atau tidak tahu menggunakan aplikasi, bisa kita daftarkan melalui aplikasi maksimal 4 pelanggan. Nah, keuntungan lainnya Pak bisa dapat voucher token listrik 20.000 untuk satu ID pelanggan. Jadi kalau ada 4 pelanggan yang kita daftar tambah daya dalam satu aplikasi, dapat Ki 80.000 voucher listrik atau ini voucher pembayaran listrik Pak.
Cepat. Tapi kalau yang untuk voucher pembelian listrik itu hanya 50.000 pelanggan pertama. Ya, 50.000 pelanggan se-Indonesia. Indonesia, iya. Jadi harus cepetan ya. Sejak di awalnya ini promo sampai nanti tanggal berapa Kakak? Tanggal 30 Oktober 30 2025. Iya. Berarti besok ya? Besok ya, terakhir. Besok, Pak. Buruan. Install cepat. Iya, untuk permohonannya ya, melalui aplikasi PLN Mobile. Kalau memang banyak yang belum paham terkait alurnya, boleh ke kantor PLN, nanti kami bantu untuk daftarnya. Iya. Sebenarnya kalau sering googling tuh pasti ketemu tuh. Pasti ketemu sekarang di Instagram, ada juga di Pak. YouTube, di media sosial lainnya lah Pak. Betul. Itu sudah banyak sekali yang paling tutorial. Tanya AI dah. Iya. AI ya, AI. Tanya Cici. Nah, promonya ini lumayan Pak, 50%. Contoh dari 900 ke 3.500 yang harga normalnya 2.500.000, sisa bayar 1.200.000. Dan ini termasuk salah satu promo PLN yang mudah Pak. Ini untuk mendapatkan promonya karena biasanya promo-promo PLN itu beda-beda syaratnya Pak. Ada yang harus beli barang dulu, harus yang ini itulah. Ini sangat mudah, cuma transaksi saja, dan transaksi itu kan kita sendiri yang gunakan. Betul. Sebenarnya kenapa seperti itu? Karena PLN menginginkan ada interaksi dulu. Betul. Ya tak kenal maka tak sayang dong. Yes. Tak sayang tak dapat hadiah. Kalau untuk tambah dayanya ini Bu, itu naiknya apakah dia satu tingkat saja, misalnya dari 1.300 ke 2.200 atau dia bisa dari 1.300 ke langsung ke 5.000 gitu. Maksimal sampai 7.700 Pak. 900 sampai ke 7.700 bisa. Ya bisa. Maksimal. Jadi, tapi semua dapat 50%. Iya, semua 50%. Ya, 450 ke 7.700 normalnya 7 juta, sisa bayar 3 juta. Nah, jadi di sini kita menggunakan diskonnya tuh untuk pelanggan satu pasa Pak ya. Dari daya 450 hingga 7.700. 450 ke 7.700 bisa. 450 ke 900 bisa, atau bahkan di atasnya lagi juga bisa. Intinya range dayanya itu 450 sampai 7.700. Itu semua didiskon 50%. Jadi intinya tidak ada perubahan fasa ya. PLN Parepare ini paham filosofi Bugis. 7.700, 77, 7. 7.700. Filosofi orang Bugis nih. Iya. Muncul lagi pertanyaan ini Bu. Dari penjelasan Ibu tadi ini. Apa itu? Walaupun pertanyaan saya rangkaian rumah itu belum terjawab, tapi saya muncul pertanyaan baru. Ini kan dari misalnya 900 ke 7.700. Nah, secara otomatis pemikiran orang bodoh ini Pak. Jangan bodoh sendiri Pak. Instalasi yang di sana tidak memungkinkan. Nah, perlu tidak SLO kembali? Pasti disurvei dulu tuh. Iya. Itu yang penting juga barangkali diberikan penjelasan. Kira-kira berapa dari 900 itu berapa sampai berapa tingkatan itu yang harus diganti instalasinya. Ya, saya kira itu penting ini Bu. Baik. Oke, terima kasih. Makasih. Ya, ada pertanyaan serupa ini Bu di WhatsApp. Apakah ada biaya untuk penggantian MCB katanya? Iya. Untuk itu kan pasti ada pergantian. Apakah sudah masuk di situ di diskon 50 atau seperti apa? Oh, sudah masuk itu kayaknya pasti ya. Kemudian yang tadi mungkin kan sudah dijelaskan tadi, ketika ingin memasang meteran pasti disurvei dulu tuh. Dilihat. Gimana nih Pak? Pak Lul mungkin langsung jelaskan. Mungkin ini dijawab dulu Pak yang kabel tadi karena sudah beberapa kali Mohon maaf Pak karena banyak pertanyaan jadi dilupa juga. Jadi terkait itu mungkin maksudnya seri. Kalau dari PLN itu aturannya mungkin 5-7 kabel saja, tapi itu juga tergantung tegangan Pak di lokasi tersebut. Mungkin di rumahnya Bapak tadi ada sampai 8, itu berarti dari sisi tegangan di situ masih aman. Tapi kalau kami di PLN sudah menetapkan, cuma kalau memang masih bisa ya intinya kami tetap berusaha untuk melayani pelanggan Pak. Jadi tetap dilihat dari situasi, kondisi kemampuan. Dan kemampuan dari si trafo tersebut. Jadi kalau sesuai aturan ya 5-7 pelanggan. Dan jangan khawatir, PLN kan menyurvei setiap tahun tuh kondisinya. Makanya ada pemeliharaan, pergantian trafo yang sudah mau overload. Betul Pak. Nah, bagaimana kalau pertanyaan kedua tadi? Apakah ada biaya lain yang perlu diperhatikan? Biaya tambah daya, misalnya instalasi atau pergantian MCB.
tidak ada. Kalau untuk tambah daya, tambah daya itu tidak ada biaya-biaya lain selain yang dibayarkan tadi lewat nomor registrasi. Jadi hanya satu kali bayar, semua masalah kayak pemasangan, penggantian tuh MCB. Nah, kalau penggantian MCB kan sebagai indikasi kita, bahwasanya itu pelanggan tambah daya dari daya contoh dari 900 ke 1300 atau ke 2200. Jadi tidak ada biaya lain-lainnya selain yang dibayar pertama tadi hanya lewat nomor registrasi saja. Terkecuali memperhatikan tadi jaringan dalam instalasi. Bagaimana dengan kelayakan instalasi itu? Apakah pasti dilihat dulu pada peringatan dulu? Iya, kalau semuanya dari daya kecil nih, daya kecil contoh dari 900 ke 1300 itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau perlu diperhatikan bahwasanya yang dari 900 ke 7700 yang langsung tinggi. Biasanya tuh ada beberapa pelanggan yang memerlukan daya langsung tinggi. Tentunya perlu juga diperhatikan sama instalasinya. Nah, petugas survei kita juga kita akan survei bahwasanya ini layak enggak, mampu enggak kalau semuanya dikasihkan daya yang besar. Jadi kita tidak asal langsung di ACC saja gitu. Seperti itu. Nah, bisa juga minta saran, misalnya apa nih, instalasi saya mau naik nih, gimana nih, kapan harus ganti, silakan. Lagi-lagi karena instalasi ini dia wewenangnya pelanggan Pak, jadi terserah dari pelanggan, biar 900 ke 1300 kalau sudah mau dicek ya lebih bagus lagi. Iya. Intinya tentunya petugas survei kita juga berkompeten lah dalam hal instalasi ya. Kalau semuanya mau ada yang pertanyakan mengenai atau hanya sekedar basa-basi bertanya, Pak bagaimana ini gini, bagaimana ini cocok enggak kabel saya, sudah sesuai enggak ini pemasangan saya, enggak apa-apa Pak, pasti petugas survei kami juga melayani dan terbuka lah. Tapi biasanya sih tersebut. Yang 7.700 itu industri atau perusahaan, otomatis instalasinya pasti berubah. Pasti berubah. Pasti diperhatikan. Iya. Pertanyaan lain yang mau tambah daya? Iya, masih ada, silakan. Ya, jadi ini sudah terjawab. Ya, terkait dengan pohon tadi, kalau kami sih saran hubungi juga DLHD Lingkungan Hidup ya. Kecuali ada jaringan listrik yang mesti harus dipotong kabelnya, itu mungkin atau diamankan atau semuanya dekat sekali sama jaringan listrik itu mungkin PLN juga bisa bantu ya. Bisa bantu. Sekali lagi kami informasikan aplikasi PLN Mobile itu solusinya. Yang terpenting juga kita wanti-wanti nih, kan banyak kejadian masyarakat yang memperbaiki rumah tersengat listrik dan meninggal. Ingin membongkar rumah, lapor ke PLN dulu. Betul sekali. Iya, jadi sedikit Pak saya sampaikan terkait K3 Pak. Jadi tersengat listrik itu bukan pas disentuh itu tersengat. Kadang ada jarak 20 meter Pak, itu sudah bisa kena radiasinya. Iya. Jadi kalau ada pekerjaan yang dekat dengan jaringan, lapor dulu. Lapor langsung ke PLN. Ini menyangkut nyawa nih, hati-hati. Banyak kejadian nih di reformasi kemarin. Jadi saran kita kalau mau bongkar rumah, mengganti renovasi rumah, lapor. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Begini Bu Pak. Dan ada trafo di lokasi saya itu ya. Di mana itu? Di DKM Pokong. Ya. DKM Pokong. Ya, mobile PLN Pak. Sering kebakaran, sering menyala di situ. Jadi kekhawatiran kita, karena pernah saya dilaporkan wargaku, saya masuk aplikasi terlalu lama. Kadang belum juga dari pagi sampai malam belum datang. Yang mana itu? Aplikasi. Nanti saya datang di kantor PLN, baru ada pelayanan bagus, katanya kerapu itu diurus, ini draft katanya, perbaikannya di sana, betul kalau begitu. Sering itu, masa kita suruh jalan-jalan itu di Pokong sebelah kanan, ada sering di situ. Ya, saya tahu Bang One, saya lihat. Ketakutannya masyarakat saya, kalau masih hujan di situ, kadang selalu meledak. Depan rumahnya Indah Coy. Nah, di situ. Iya, saya tahu. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan PLN bisa yang terbaik karena ini untuk kepentingan masyarakat saya. Yang ada rumah di situ 23, ketakutannya kalau sudah meledak, orang takut juga di dalam rumahnya. Baik. Kita selalu menjaga di sini kalau musim hujan. Apalagi sekarang kan musim hujan. Baik, mana? Nah, jadi kita minta itu kalau aplikasi ini kita hubungi, kadang lama baru datang petugasnya. Kapan itu Bang One? Apa aplikasinya? Kejadian terakhir kapan Bang One? Kejadian terakhir kapan? 2 bulan yang lalu mungkin. 3 bulan yang lalu. Iya.
Lopi ukur kan turun baru natanggapi lagi. Oke. Tidak ada jawaban, maunya mengerti. Iya. Ada jawaban. Siap. Oke, mengerti. Iya. Oke, mengerti. Masukan untuk teman-teman di Iya. Ya, Tidak ada kejadian di situ tapi sudah perlu dijawab sebenarnya. Iya. Karena sudah kejadian ini juga tapi boleh tetap menjadi perhatian. Kontaknya Bapak siapa tadi? Bangun boleh. Pak RW Ujung dulu. Ini nanti. kebetulan di depan Kominfo saya ada di situ kejadian saat itu. Kalau langsung datang kok kemarin mobil dari PLN datang ke sana perbaiki. Hujan kemarin karena ada pohon tumbang itu dulu. Oke. Selesai ya. Pertanyaan pertanyaan lain ke WhatsApp ini. Selain diskon, apakah ada program lain dari PLN yang mendukung peningkatan akses listrik bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil? Daerah terpencil kalau Parepare itu Watang Bacu Kiki naik ke gunung. Kalau ada Bacu Kiki lah. Iya. Jadi selain diskon selain diskon ini untuk program sendiri sekarang ini selain diskon, tadi Geber Hadiah apalagi program-program. Nah, ada program yang tadinya di awal tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya kita sudah menyambung 50 rumah untuk masyarakat prasejahtera. Jadi setiap bulannya kita memaksimalkan ada istilahnya namanya program LUTD, Light Up the Dream. Jadi kita menyambungkan listrik secara gratis kepada masyarakat prasejahtera. Jadi dari hasil sumbangan dari teman-teman ataupun dari masyarakat yang bersedekah itu kita kumpulkan dan kita sambungkan listrik secara gratis untuk masyarakat prasejahtera. Ada juga sumbangannya, ada juga sumbangan sedekah itu ya. Selain dari diskon tersebut kita mempunyai program tersebut. Jadi kalau semacam kayak daerah-daerah terpencil terpencilnya di mana dulu nih? Kalau samanya di Parepare kayaknya tercover semua ya. Tercover semua sih. Ini mungkin penelpon terakhir. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya, langsung saja Pak. Ya. Saya bertanya mengenai Dengan Pak siapa Pak? Dengan siapa? Saya sebagai pengurus Loki dari PLN ini 3 tahun yang lalu ada masyarakat menyumbang 1 AC yang berkekuatan 2 PK. Iya. Tapi saya punya daya di masjid yang kami urus. Oh iya, masjid. 300. Jadi berapa sebenarnya yang terpakai? Apakah 2020 watt, 20.000 watt, apakah 3.000 watt, atau berapa? Karena sudah 3 tahun tidak terpakai karena daya saya tidak mencukupi. Oh, lebih teknis kayaknya ini. Penjelasan dari pihak PLN. Untuk masjid, iya. Berapa yang harus terpakai? Untuk Dan masjid. pernah saya ini menukarnya, tapi PK saya tidak ada yang mau. Iya. Oke Pak, masih ada yang lain Pak? Iya. Ini kayaknya pertanyaan ke teknis saja. Persoalan penggunaan AC. Kalau saya pakai AC. Dulu kan dayanya tidak kuat untuk 2 PK AC itu. Makanya Bapak ini tanya kira-kira untuk daya yang cocok untuk itu berapa? AC 1 PK, 2 PK gitu. Iya. Tergantung AC-nya sih kadang. Kalau importer sih ya agak lebih murah tuh kayak di rumah. Biasanya kalau seperti itu Pak kan kalau kurang artinya perlu tambah daya. Nah mungkin dari pengurus masjidnya tidak tahu berapa sebenarnya yang dibutuhkan. Nah itu biasanya kan minta tolong petugas survei Pak untuk ke sana survei dan disampaikan ke pengurus masjidnya berapa kira-kira ada yang dibutuhkan. Yang ditambah berarti. Saya kurang tahu bapaknya tadi sudah pernah ke PLN atau belum? Jadi kalau samanya yang kurang dayanya itu bisa langsung tambah daya, mumpung ini masih diskon ya. Tapi ini masuk juga ya untuk masjid biasanya masjid itu kalau tarif sosial ada program masuk Pak. Masuk. Cuma biasanya kalau masjid dia dayanya 3 fasa ya Pak, kebanyakan. Saya kurang tahu kalau masjid kalau ini samanya berapa. masjid ini 1 fasa atau mungkin masih daya 2.200 ya mungkin bisa tambah daya ke 7.700. Kecuali 3 fasa belum ada promo. Belum tercover kalau yang 3 fasa. Jadi kalau disarankan teknisnya tambah AC harus tambah daya juga ya, betul. Iya, tambah daya. Jadi boleh ya ke PLN mungkin konsultasi. Boleh Pak. Boleh. Langsung bisa nanti dicekkan sama nanti petugas survei. dibantu cekkan. Sama konsultasi juga sama petugas survei juga bisa. Iya. Kayak ragu-ragu nih pelanggan mau tambah daya. Saya sebenarnya sebaiknya tambah daya ke berapa ya? 1.300 atau langsung saja 2.200 atau bahkan 3.500. Nah, itu juga petugas survei juga bisa memberikan solusi nanti. Kalau di lapangan langsung cek lokasi saja.
Jadi saran buat Bapak tadi bisa langsung bisa juga menghubungi kami dari Mesra, nanti kami sampaikan di masjid ini. Betul. Segera disurvei berapa kWh yang dibutuhkan. Berapa watt dibutuhkan nanti di situ. Ya, kita bantu di situ. Kalau bantuan AC-nya ya silakan ke teman-teman yang pendonasi ya. Kita berada di penghujung ini Pak Mamang. Betul. Mungkin ada closing statement yang tapi tetap kita berikan peluang kepada masyarakat yang ingin memberikan keluhannya ke WA kami, nanti kami akan teruskan ke Mbak Ika dan Mas Ululnya ya. Boleh Pak. Iya. Ya, closing statement untuk talkshow kita hari ini terkait dengan Hari Nasional dan promo-promo. Baik, Ya, mungkin dari kami cuma mau mengajak lagi untuk masyarakat Kota Parepare untuk memanfaatkan Oktober Optimal Tambah Daya ini biar harimu terang, gayamu makin cemerlang. Luar biasa. Kalau terang pasti ceria tuh. Wajah aja butuh terang kita. Dan tentunya lagi-lagi ya banyak sekali keluhan dari pelanggan tadi. Solusinya cuma satu, yaitu aplikasi PLN Mobile. Jadi saya himbau kepada masyarakat Kota Parepare, pendengar Radio Mesra, silakan download aplikasi PLN Mobile hanya di Google Play Store ataupun di App Store karena layanan dari PLN, semua layanan dari PLN dalam satu genggaman yaitu PLN Mobile. Ya, baik. Sukses buat Mas Ulul, Mbak Ika, PLN. Kita berharap juga PLN akan tetap terus menerangi dengan ikhlas Kota Parepare dan sekitarnya. Amin. Dan karyawannya juga sehat-sehat semua. Kalau urusan tarif kenaikan itu urusannya pusat nanti. Kita ikut aja kebijakan. Silakan. Sangat luar biasa Mas Ulul, Mbak Ika sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan yang saya pasti yakin ini sangat luar biasa, tapi menyempatkan diri untuk menyapa pendengar Radio Mesra. Terima kasih sekali lagi.